Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Yahoo. Saya Nur Hayati Harahap, dosen program studi sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Saya Profesor Dr. Mulyadi, dosen dari program studi sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kami akan menyampaikan cerita rakyat Nias yang berjudul Legenda Lau Maru sebagai luaran mata kuliah kajian sastra etnik Sumatera Utara yang merupakan salah satu mata kuliah wajib universitas yang ditawarkan di Universitas Sumatera Utara. Penyajian cerita nantinya akan disampaikan oleh mahasiswa yang merupakan tim yang mengkaji cerita rakyat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa cerita rakyat merupakan karya sastra yang dihasilkan oleh para pendahulu kita yang hidup beberapa waktu yang lampau. Karya sastra ditulis selain sebagai hiburan, juga dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pesan. Oleh karena itu, dalam sebuah karya sastra, termasuk cerita rakyat Legenda Lau Maru ini, terkandung utile, yaitu yang berasal dari kata utility yang artinya adalah bermanfaat, dan dulce yang berarti hiburan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebuah cerita rakyat dikarang atau ditulis untuk menyampaikan pesan dengan cara yang tidak terkesan menggurui atau mengajari, bahkan pembaca atau penikmat cerita rakyat ini akan merasa terhibur karena sebuah kisah dikemas dalam struktur yang di dalamnya terkandung satu kisah yang terdapat pelaku dengan berbagai karakternya, kemudian disampaikan lokasinya berada pada suatu tempat, kemudian pada satu kurun waktu, dan suasana yang digambarkan sehingga disebut itu latar, serta dengan teknik penciptaan tertentu. Selanjutnya ringkasan cerita akan disampaikan oleh Bapak Prof. Mulyadi. Silakan, Prof. Legenda Lau Maru adalah sebuah cerita yang berasal dari Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Cerita ini bermula dari seorang pemuda yang memiliki kekebalan tubuh. Dia menikah dengan seorang gadis bernama Sirau dan mempunyai seorang anak. Akibat kekebalan tubuh ini, maka pemuda Lau Maru menjadi sombong. Dia melakukan berbagai kejahatan dengan merampas harta para pedagang dan menyiksa para pedagang. Akibat kesombongannya, akibat kejahatan yang dilakukannya, para pedagang banyak yang sakit hati, merasa dizalimi. Lalu mereka bermufakat untuk mencari di mana kelemahan dari kekebalan tubuh pemuda Lau Maru ini. Mereka lalu menangkap istri Lau Maru bernama Sirau dan kemudian meminta Sirau untuk menceritakan di mana kelemahan. Dari cerita istri Lau Maru diketahui bahwa kekuatan pemuda Lau Maru ini bersumber dari 9 helai rambut kawat yang dimilikinya. Para pedagang meminta Sirau untuk mencabut rambut itu. Akibat rambutnya dicabut, pemuda Lau Maru kemudian kehilangan kekebalan tubuh. Dari sini kita bisa belajar bahwa cerita Lau Maru ini mengisahkan banyak nilai-nilai moral dan nilai-nilai pendidikan. Seberapapun kekayaan yang kita miliki, seberapapun kehebatan dan kekuatan yang kita miliki, hendaklah kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan bersikap sombong, tetapi kita memanfaatkan kekayaan dan kekuatan kita untuk kemaslahatan manusia dan orang-orang, terutama orang-orang di sekitar kita. Demikian cerita singkat tentang Legenda Lau Maru. Selanjutnya, cerita lengkap tentang Legenda Lau Maru ini akan disampaikan oleh tim mahasiswa yang merupakan pengkaji legenda ini. Yahoo! Halo teman-teman semua, perkenalkan,
Kami dari kelompok 3, mata kuliah wajib umum, Kajian Sastra Etnik, Sumatera Utara, dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, di mana kelompok 3 ini terdiri dari Saya Nisa Fitriani dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi USU. Saya Aura Adit Rusmana dari Prodi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi USU. Saya Bambang Sugiharto dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi USU. Saya Imel Hanafia Manurung dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi USU. Saya Tazia Margareta Sitohang dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi USU. saya Lisa Siti Sulfahmi, peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda UPI. Perkenalkan, nama saya Yusrika Insania Rahma. Saya merupakan peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 4. Saya berasal dari Program Studi Sastra Jawa Universitas 11 Maret. Terimalah persembahan kami, Storytelling Legenda Laweban. Sebagai provinsi terbanyak ketiga di Indonesia, Sumatera Utara sendiri tumbuh dalam semangat multikulturalisme. Diketahui terdapat 8 etnis yang memberikan corak kebudayaan bagi keberagaman di provinsi ini. 8 etnis tersebut diantaranya Melayu, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Toba, dan juga Nias. Di mana setiap etnis ini memiliki perbedaan dan juga keberagaman dalam segi bahasa, adat istiadat, pakaian adat, termasuk dalam karya sastra, di mana Nias memberikan kontribusi pada keberagaman karya sastra, yakni salah satunya keberadaan legenda. Masyarakat Nias seringkali disebut Ononia. Ono artinya anak atau keturunan, Nia artinya manusia. Pulau mereka pun tempat tinggalnya pun disebut Tanonia, yang dimana Tanonia diartikan sebagai tanah. Pada tahun 2010, melalui Pusat Statistik Sensu mengenai kewarganegaraan, suku, bangsa, agama, bahasa, menunjukkan bahwa terdapat 1.041.925 jiwa masyarakat Nias yang tersebar mayoritasnya di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Jika kita lihat dari sisi mitologisnya, konon masyarakat Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut sebagai Sigaru Tora'a yang terletak di daerah Teteheli Anaa. Pada saat itu, Raja Sirao dan ke-9 putranya diminta untuk keluar dari Teteheli Anaa akibat dari perbuatannya yang memperebutkan tahta Sirao. Konon, ke-9 putranya tersebut yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Nias. Namun, penelitian arkeologi menunjukkan bahwa budaya Hobin di Vietnam memiliki corak budaya yang sama dengan di Pulau Nias, yang menimbulkan dugaan bahwa terjadinya imigrasi penduduk ke Pulau Nias dari Vietnam. Begitupun penelitian mahasiswa doktoral dari Departemen Biologi Molekuler Forensik Erasmus MC pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa masyarakat Nias merupakan rumpun bangsa Austronesia yang datang sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu dari Taiwan melalui jalur Filipina. Terlepas dari asal-usul masyarakat Nias, etnik yang mendiami kepulauan paling selatan dari Pulau Sumatera Utara ini nyatanya memberikan banyak kontribusi untuk perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Teman-teman tentunya pernah mendengar tentang tradisi lompat batu, bukan? Fahombo atau Hombo Batu adalah tradisi yang berasal dari Nias. Fahombo atau lompat batu ini merupakan salah satu permainan tradisional yang juga merupakan ritual pendewasaan masyarakat Nias, terutama untuk para pria, yang juga mirip dengan lompat jauh dan juga lari gawang yang berasal dari atletik. Selain itu terdapat juga kebudayaan lainnya dari bidang seni pertunjukan. Salah satunya yaitu Maena yang merupakan tari berkelompok dan juga Fangoai yang merupakan tari sekapur siri untuk menyambut kedatangan tamu. Selain itu, masyarakat Nias juga memiliki sistem marga yang bersifat patrilineal. Sistem marga ini disebut dengan mado yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengelompokkan keturunan pada masyarakat adat yang berkembang biasanya memiliki kekhasan yang menonjolkan ciri khasnya. Salah satu medianya adalah melalui karya sastra. Karya sastra, khususnya karya sastra dari etnik Nias, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi adat yang kaya akan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kehidupan, mitologi, kepercayaan, dan juga nilai-nilai sejarah mereka. Karya sastra dari Nias biasanya digunakan sebagai alat untuk menyampaikan identitas dari nilai-nilai budaya,
keragaman kebudayaan dan tradisional, juga serta menjaga kearifan lokal dari etnik tertentu dan generasi-generasi selanjutnya, termasuk juga pada generasi-generasi dari luar etnik tersebut. Etnik Nias berkembang dengan melestarikan tradisinya, terutama tradisi lisan. Tradisi lisan dalam masyarakat Nias, salah satunya folklor lisan, biasanya disebut dengan hoho, artinya pengungkapan pemikiran melalui kata. Hoho terdiri dari cerita lisan, syair, gurindam, cerita prosa, mite, legenda, dan dongeng. Tradisi lisan yang populer di Nias juga berupa nyanyian adat, syair yang dilagukan, ataupun berbalas pantun. Tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Nias antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Hoho Shilige. Hoho Shilige merupakan sastra lisan yang berasal dari Pulau Nias, tepatnya Nias Selatan. Hoho Shilige biasanya dilantunkan pada peristiwa-peristiwa tertentu seperti perayaan kematian, pengukuhan gelar bangsawan, dan penerimaan tamu kehormatan. Yang kedua, Omo Sebuah. Omo Sebuah merupakan cerita rakyat atau legenda yang mengisahkan tentang asal-usul suku Nias, kepercayaan, dan tradisi mereka. Omo Sebuah berisi tentang nilai budaya-budaya yang penting untuk masyarakat Nias. Yang ketiga, Fahombo merupakan nyanyian atau cerita panjang yang dipentaskan pada upacara adat atau peristiwa penting. Fahombo mengisahkan tentang pahlawan-pahlawan Nias atau peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan mitologi suku Nias. Gendara adalah salah satu sastra lisan Nias yang berisi puisi dan lagu-lagu yang dipentaskan pada upacara adat, pernikahan, dan ritual keagamaan yang di dalamnya berisi ungkapan pesan moral yang disampaikan dari generasi tua kepada generasi muda. Hela adalah salah satu sastra lisan Nias yang berisi cerita-cerita pendek yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang di dalamnya terdapat pesan moral, hiburan, dan pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari. Nyanyian adat. Sastra suku Nias dapat ditemukan pada nyanyian adat yang dipentaskan pada upacara adat dan peringatan penting, yang di dalamnya diungkapkan rasa syukur, doa, dan penghormatan kepada leluhur. Folklor. Folklor Nias berupa satu, ohoho, terjadinya langit dan bumi. Kedua, ohoho, turungan leluhur. Yang ketiga yaitu ohoho, fabolosi, folklor kematian. Yang keempat yaitu legenda. Salah satu legenda yang terkenal di masyarakat Nias adalah legenda Lawomaru yang berasal dari Sumatera Utara. Legenda Lawomaru menceritakan seorang pria kuat bernama Lawomaru yang memiliki kekebalan sejak lahir. Lawomaru berasal dari keturunan Sirau. Kemudian, Lawomaru menikah dengan Sihoy dan memiliki anak. Karena kekuatannya, Lawomaru bersifat sombong. Nah, dia melakukan kejahatan dan merampok terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, orang-orang menjadi dendam kepadanya. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita dengarkan legenda Lawomaru lebih lengkap berikut ini. Pada zaman dahulu, ada seorang anak laki-laki yang merupakan keturunan dari silsilah Sirau. Anak laki-laki tersebut bernama Lawomaru. Diketahui dalam silsilah Sirau terdapat 9 anak laki-laki yang salah satunya menikah bernama Lahari dan melahirkan seorang bayi yang kemudian diberi nama Lawomaru. Lawomaru dikenal karena kekuatannya. Bahkan diketahui Lawomaru sendiri memiliki rambut yang terdiri 9 helai, di mana 9 helai tersebut merupakan kawat besi yang tidak dapat dipotong. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tak ada seorang pun yang bisa memangkas 9 helai rambut yang dimiliki oleh Lawomaru. Lawomaru pun semakin tumbuh
menjadi seorang pemuda yang hebat dan juga tampan. Namun, Laumaru sendiri nyatanya tidak pernah menunjukkan sikap baik dari kekuatan yang dimilikinya. Hanyalah perbuatan-perbuatan buruk yang ia tunjukkan kepada orang-orang. Bahkan ada banyak hal yang telah ia lakukan dalam hidupnya yang tidak membuat badannya ataupun sesuatu di dalam tubuhnya menjadi cedera. Alhasil karena kekebalannya pun, perbuatan jahatnya pun tidak pernah dibalas oleh orang lain. Hal ini karena orang lain pun bingung bagaimana cara membalas Laumaru yang bahkan kebal dengan segala ilmu-ilmu cerdas. Barang dagangan yang datang ke Nias selalu ia rampas. Begitupun harta, emas, dan orang yang mendapatkan perlakuan jahat darinya kemudian tidak bisa melawan ataupun merespon terhadap segala perlakuan yang dilakukan oleh Laumaru. Pada suatu hari Laumaru melihat ada perampok di lautan dan dia merampas segala sesuatu yang ada di kapal tersebut, termasuk semua perhiasan. Harta dan emas rampasan itu disembunyikan oleh Laumaru di dalam gua. Pedagang-pedagang yang berasal dari Johor merasa geram kepadanya karena semua barang-barang yang dibeli di Nias pun diambilnya juga. Itulah sebabnya mereka selalu kembali tanpa oleh-oleh. Begitulah setiap saat jika ada yang berlayar melewati tempat di wilayahnya, semua masyarakat Nias menjadi geram kepadanya akibat tingkah laku Laumaru. Kemudian mereka menangkap Laumaru, merantai dan membuang Laumaru di dalam api yang menyala-nyala. Namun Laumaru dengan kekuatannya berhasil memutuskan rantai yang mengikat dirinya, dan ia melarikan diri di dalam sebuah gua daerah Podo atau di tepi sungai. Laumaru pun bertumbuh besar. Kemudian ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Si Hoi. Keluarga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sampai sekarang tidak diketahui namanya karena orang-orang sudah tidak mau tahu lagi tentang Laumaru. Ketika sang anak tumbuh besar, Laumaru menurunkan kekuatannya kepada sang anak. Pada suatu hari Laumaru mengundang tetangga-tetangganya, baik yang senang padanya maupun yang benci kepadanya. Laumaru bermaksud untuk menurunkan kekebalan dan kekuatannya kepada anaknya. Ia memarakkan api dan melelehkan besi hingga besi itu menjadi seperti madu ataupun minyak. Sebelum Laumaru memasukkan cairan besi tersebut ke dalam mulut anaknya, Laumaru terlebih dahulu memberikan syarat kepada anak tersebut, yaitu anaknya tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri selama proses kekebalan tersebut dan pandangannya harus tetap lurus ke depan. Jika syarat-syarat itu dibantah atau dilanggar, maka kematian yang akan menuju padanya. Anaknya patuh terhadap syarat-syarat tersebut. Namun, orang-orang yang dendam kepada Laumaru kemudian berkata, Jika seandainya anak itu kebal nanti seperti ayahnya, maka siksaan akan lebih berat lagi kepada kita. kesempatan itulah yang digunakan oleh orang-orang yang dendam pada Laumaru untuk membuat anaknya mengingkari syarat-syarat tersebut. Orang-orang yang dendam itu kemudian berkata, Hei anak Laumaru, itu ada ikan di lautan sebelah kananmu. Anak itu tidak mau mengindahkannya hingga mereka sekali lagi berkata, Hai anak Laumaru, itu perahu yang penuh dengan emas dan perak. Anak itu terus menoleh karena di pikirannya bahwa emas dan perak itu benar-benar ada. Hingga akhirnya lehernya terputus karena cairan itu belum sampai lagi di telannya. Semenjak saat itu, Laumaru tidak lagi memiliki keturunan. Laumaru semakin ganas lagi. Ia berkata, hanya karena pulau ini dibatasi oleh lautan dengan Pulau Sumatera, anakku menjadi mati karena lehernya ini. Biarlah aku hubungkan pulau ini dengan Pulau Sumatera. Lalu, Laumaru mencari 2 orang temannya untuk menarik Pulau Nias ke Pulau Sumatera. Untuk itu, ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan, yakni jika langkah sudah diambil, apapun yang terjadi di tengah jalan, langkah tidak boleh mundur ke belakang. Jika ditarik demikian, berarti pekerjaan itu gagal. Kiranya salah seorang temannya itu ada menaruh sakit hati terhadap Laumaru. Beberapa kilometer setelah mereka melakukan penarikan pulau, teman Laumaru yang sakit hati menarik mundur langkahnya sehingga sejak itu Pulau Nias tak tertarik lagi olehnya. Tanah yang sempat tertarik itu menjadi sebuah tanjung yang dinamakan sebagai Lembaru. Kaki kawannya penarik itu pun menjadi pincang. Itulah sebabnya maka Pulau Nias tidak pernah bersatu dengan Sumatera. Karena usaha Laumaru itu gagal,
datang, ia membunuh ular raksasa dan menangkap ikan di laut dan mengakibatkan gelombang tinggi di lautan. Kemudian ia kembali ke goa untuk memberitahu istrinya Siohi bahwa ia telah membunuh ular raksasa dan menangkap ikan yang banyak. Siohi kagum pada Laomaru dan ingin tahu sumber kekuatan yang dimiliki oleh suaminya. Dengan rayuan dan bujukan, Laomaru akhirnya memberitahu istrinya Siohi tentang sumber kekuatan. Ia kemudian berkata, Sumber kekuatanku berasal dari 9 helai rambut yang ada di atas kepalaku. Apabila rambut itu dicabut, maka hilanglah kekuatan. Lalu ketika ia masih berada di tempat persembunyiannya, dipagarinya sekeliling gua tersebut dengan bambu yang menjuntai tinggi dan runcing. Ia memiliki seekor ayam jantan yang mengingatkan jika sewaktu-waktu masyarakat yang menginginkan kematiannya datang menghampirinya, Laomaru dapat menghindar dan tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Seiring waktu, masyarakat yang dendam kepada Laomaru berkumpul kembali dalam satu rumah yang sama. Lalu mereka berkata, Mari tangkap dia dan buang ke laut. lagi-lagi Laomaru ditangkap dan diikat dengan tali temali yang kuat. Namun, akhirnya dia tetap berhasil melarikan diri dan kembali ke persembunyiannya. Akhirnya, pada orang-orang yang dendam itu pun berkata kepada satu sama lain. Bagaimana cara agar kita mampu menangkapnya? Sebagian dari mereka menjawab, Mari kita serakkan emas, baik dinar maupun logam di bawah bambu tempat persembunyiannya, karena tidak ada satupun jalan menuju tempat persembunyiannya tersebut. pada malam harinya mereka beraksi untuk melancarkan rencana yang telah mereka lakukan. ketika fajar menyingsing, Laomaru pun keluar. Ia melihat emas yang berserakan. Dia mengira ada orang yang ingin mengambil emas tersebut. Akhirnya, dia menebang semua bambu yang mengelilingi lubang tersebut. Akhirnya, setelah kering, ia membakar dan mengambil emas tersebut. Namun, akibatnya tidak ada ayam yang berkokok lagi. Tiba-tiba, segerombolan masyarakat datang dan memukul serta menangkap Laomaru saat sedang mengambil emas tersebut. Masyarakat tersebut menangkap istrinya dan membelenggu dia supaya memberitahukan rahasia kesaktian dari suaminya, yaitu Laomaru. Mereka berkata kepada Siohi, Kalau engkau tidak memberitahukan kepada kami, maka engkau pun akan terbunuh juga. Di atas kepalanya ada rambut yang bagaikan jarum. Nah, di sanalah letak kekuatannya. Lalu segerombolan orang tersebut mencabut 9 helai rambut kawat yang ada di kepala Laomaru. Kemudian hilanglah kekuatan Laomaru. Menjerit-jeritlah ia kepada Siohi. Ia pun meninggal dan Siohi tidak sadarkan diri selamanya. Nilai-nilai dalam Laomaru yang paling menonjol adalah nilai moral. Laomaru adalah seseorang yang hebat dan tak terkalahkan. Dia menggunakan kekuatannya itu untuk hal-hal yang tidak baik dan keburukan. Dia merasa sombong dan merasa berkuasa atas segala hal karena memiliki kekuatan sehingga menindas, merampas, merampok harta orang lain yang lewat di wilayahnya. Hal-hal tidak bermoral merugikan orang lain pada akhirnya tidak akan berujung baik bagi kita yang melakukan hal tersebut. Dapat dilihat bagaimana Laomaru banyak tidak disukai dan dibenci oleh orang lain. Orang-orang yang menjadi korban Laomaru menjadi dendam dan mencoba mencari berbagai cara untuk menghancurkan Laomaru. Bagaimana salah satu tetangga untuk menurunkan kekuatannya kepada anaknya mencoba menggagalkan hal tersebut karena dendamnya pada Laomaru. Waktu acara itu berlangsung, salah seorang yang dendam kepada Laomaru berkata, "Jika seandainya anak itu nanti kebal seperti ayahnya, maka sisaan kepada kita akan lebih berat." Maka dengan kesempatan itulah mereka gunakan untuk menggoda sang anak untuk mengingkari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ayahnya. Akibat inilah Laomaru kehilangan anak-anaknya serta keturunannya. Ketika dia marah dan berusaha membalas dendam kepada orang-orang tersebut dengan menarik Pulau Nias ke Pulau Sumatera menjadi gagal karena seseorang yang sakit hati padanya. Ia berkata, "Biarlah aku hubungkan pulau ini
dengan Pulau Sumatera. Lalu ia mencari 2 orang temannya untuk menarik Pulau Nias ke Pulau Sumatera. Untuk itu, ada beberapa langkah atau syarat yang harus dilaksanakan, yaitu jika langkah telah dilaksanakan, apapun yang terjadi di tengah jalan tidak boleh lagi menarik mundur ke belakang. Jika itu terjadi, maka semuanya akan gagal. Kiranya salah seorang temannya ada yang sakit hati kepadanya. Setelah beberapa kilometer, pulau tersebut ditarik lagi mundur oleh temannya yang sakit hati tersebut. Dan sejak saat itu, Pulau Nias tidak dapat lagi ditarik olehnya. Di saat Lawomaru bersembunyi dari kejaran orang-orang yang dendam padanya, mereka mencari rencana untuk menghancurkan Lawomaru, yaitu dengan menculik istrinya dan kemudian menyiksanya agar diketahui apa kelemahan Lawomaru. Nah, setelah diketahui kelemahan Lawomaru, kemudian Lawomaru pun mati di tangan orang yang dendam kepadanya. Lawomaru mati bersama istrinya di tangan orang yang dendam kepadanya. Adapun dari cerita Lawomaru ini, kita dapat mengetahui beberapa amanat yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai pelajaran. Yang pertama, keserakahan dan kejahatan tidak pernah berujung baik. Lawomaru menjadi sangat kuat, tetapi menggunakan kekuatannya untuk melakukan kejahatan dan juga melakukan kesewenang-wenangan. Akhirnya, ia menghadapi akibat dari perbuatannya. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap aturan dan syarat dapat berujung pada kehancuran. Diketahui Lawomaru memberikan syarat yang harus diikuti untuk menjaga kekuatannya kepada anaknya. Anaknya harus mematuhi aturan tersebut. Namun, dia pun termakan tipu daya dan orang lain membuatnya melanggar aturan dan berakhir dengan kematiannya yang tragis. 3. Keberanian menghadapi konsekuensi dari tindakan buruk melalui kerjasama, di mana masyarakat yang terkena dampak kejahatan Lawomaru tidak menyerah dan berupaya dalam mengambil tindakan untuk menghadapi dan mengakhiri kekejaman dari Lawomaru. Meskipun dengan cara yang keras, mereka yang memiliki tujuan yang sama berkumpul dan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang hadir karena ulah Lawomaru. Yang keempat, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu memilih tindakan yang baik, mengingatkan kita bahwa segala hal yang kita lakukan, baik ataupun buruk, akan kembali pada kita juga akhirnya. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Demikianlah cerita Lawomaru dari masyarakat Nias. Semoga teman-teman berkenan ya dengan cerita ini, dan jika teman-teman suka, jangan lupa bagikan, beri tanda suka dan juga apresiasi melalui kolom komentar. Sahagele, ya ahou. Terima kasih banyak.